Selamat siang Bu Ayu dan teman-teman. Di sini saya Alfonsus Tirta Abimanyu, NIM 192214141 akan membahas kasus 1A tentang mengelola organisasi multi-theming. Oke, di slide kedua ini saya akan menjelaskan alasan multi-theming populer. Alasan yang pertama, multi-theming dapat meningkatkan efisien. Banyak pekerja atau proyek yang tidak memerlukan dedikasi 100% dari karyawan dengan keterampilan atau keahlian tertentu. Dengan demikian, kelebihan waktu dan keahlian dari seorang karyawan bisa dimanfaatkan untuk banyak proyek lain di seluruh fungsi atau departemen. Perusahaan dapat mengoptimalkan sumber daya manusia seperti halnya mereka menggunakan mesin di pabrik, menyebarkan sumber daya yang mahal di seluruh tim. Dengan cara seperti itu, perusahaan dapat menghindari downtime dan mendistribusikan para pakar spesialis masuk keluar pada proyek-proyek penting sesuai kebutuhan. Alasan yang kedua, multi-theming menyediakan jalur penting untuk transfer pengetahuan dan penyebaran praktik terbaik ke seluruh organisasi. Hal ini bisa dipahami karena seorang karyawan atau ahli bekerja pada beberapa proyek sehingga keunggulan atau praktik terbaik pada satu proyek bisa diduplikasi pada proyek lainnya. Demikian pula, pengalaman buruk pada satu proyek dapat menjadi pembelajaran pada proyek lain. Multi-theming juga memiliki kelemahan yang nyata. Kelemahannya yang pertama yaitu dengan multi-theming, organisasi membuka diri terhadap risiko guncangan lintas tim. Masing-masing tim yang independen itu bertumpu pada anggotanya yang bekerja pada banyak tim. Ketika seorang anggota bermasalah, misalnya, akan mengganggu operasional beberapa tim sekaligus. Kelemahan yang kedua, keluar masuknya anggota tim yang terus-menerus akan melemahkan kohesi dan identitas kelompok. Pada gilirannya, ketidaksolidan tim akan merusak sikap saling percaya dan penyelesaian masalah. Kelemahan yang ketiga, multi-theming membuat karyawan stres dan kelelahan fisik serta mental. Mereka harus berjuang untuk mengatur waktu dan keterlibatannya di seluruh proyek. Adapun alasan multi-theming semakin populer, yang pertama, organisasi harus memanfaatkan keahlian dalam berbagai disiplin ilmu untuk menyelesaikan banyak masalah besar dan kompleks. Yang kedua, dengan ketatnya persaingan serta longgarnya hambatan geografis dan industri, organisasi kini menghadapi tuntutan yang lebih besar untuk menekan biaya dan mengoptimalkan sumber daya. Sedangkan yang ketiga, saat ini model organisasi sedang berubah dari sentralisasi hierarki menjadi lebih datar yang memberi karyawan lebih banyak pilihan proyek sesuai dengan minat, keahlian, dan peluang pengembangan mereka. Cara untuk mengelola tantangan multi-theming yang pertama,
Tetapkan prioritas sebagai pemimpin tim. Dalam multi-teaming, tantangan pemimpin tim ada 3. Pertama, mengkoordinasikan anggotanya baik di dalam maupun lintas tim. Kedua, meningkatkan engagement. Dan yang ketiga, meningkatkan kemampuan adaptasi anggotanya. Adapun cara untuk membangun tim yang solid, pertama, pemimpin menyampaikan secara jelas tujuan utama yang harus dicapai oleh tim dan strategi pencapaiannya. Beri penjelasan secara detail sehingga anggota memahami apa yang diharapkan dan dari mereka untuk tim. Buka kesempatan tanya jawab berkaitan dengan tujuan dan cara mencapai tujuan tim ini. Kedua, bangun keakraban dengan melakukan perkenalan semua anggota dan pimpinan tim. Perkenalan ini mencakup perannya dalam tim, latar belakangnya, terlibat pada tim atau proyek mana saja, termasuk keluarga dan hobi. Dalam perkenalan ini, penting juga anggota untuk menyampaikan harapannya terhadap proyek berkaitan dengan pengembangan kompetensi dan karir mereka. Cara mengelola tantangan yang kedua, petakan keterampilan semua orang. Penting bagi pemimpin tim untuk mengetahui portofolio lengkap kapabilitas setiap anggotanya, baik keterampilan teknis, keterampilan manajerial atau pengambilan keputusan, kemampuan negosiasi, jejaring, dan sebagainya, dan juga soft skill. Pastikan semua orang mengetahui kontribusi yang akan diberikan untuk tim sehingga mereka dapat saling belajar satu sama lain. Cara yang ketiga, kelola waktu antar tim. Ketika membentuk sebuah tim, sejak awal diskusikan kemungkinan terjadinya konflik prioritas dengan terlebih dahulu mengidentifikasi periode kritis di seluruh proyek. Pemimpin dapat mengubah alokasi waktu tengah waktu proyek. Diskusikan secara terbuka prioritas masing-masing anggota sehingga potensi konflik bisa diperhitungkan dan diselesaikan sejak awal. Untuk cara mengelola tantangan yang keempat, ciptakan lingkungan belajar. Belajar membuat pekerjaan terasa lebih bermakna. Multi-teaming seharusnya bisa dijadikan sebagai tempat belajar yang optimal. Cara mengelola tantangan yang kelima, tingkatkan motivasi. Pada tim tradisional dan tim tetap, rasa kohesi yang kuat dan identitas kelompok memotivasi anggota. Tetapi para pemimpin dalam lingkungan multi-teaming perlu mengaturnya. Motivasi dapat dibangun dengan memberi penghargaan kepada mereka yang produktif dan efisien, tentu juga bagi mereka yang memberikan hasil bermutu. Penghargaan dapat diberikan dalam bentuk imbalan finansial atau bonus, maupun dalam bentuk non-finansial atau kesempatan pengembangan. Namun perlu diingat, pemberian imbalan dan penghargaan ini harus ada aturan yang jelas sehingga tidak menimbulkan rasa ketidakadilan. Dan cara mengelola tantangan yang terakhir yaitu prioritas untuk pemimpin organisasi. Dalam organisasi yang berbasis multi-teaming, pemimpin harus memperhatikan dan memperhitungkan secara cermat distribusi sumber daya dan keahlian. Pemimpin harus menetapkan bagaimana dan berapa banyak anggota dibagikan ke semua tim. Untuk bisa memperoleh hasil maksimal, ada beberapa tips. Yang pertama, petakan dan analisis saling ketergantungan sumber daya manusia.
Demikian penjelasan dari kasus 1A tentang mengelola organisasi multitiming. Apabila ada kata-kata atau penjelasan yang kurang jelas, mohon maaf. Saya Alfansus serta Abimanyu mengucapkan terima kasih dan selamat siang.